sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Setelah Yesus lahir di Betlehem, orang-orang Majus dari timur tiba di Yerusalem. Mereka mencari dan bertanya di mana Raja Yahudi yang baru lahir, sebab mereka mau menyembahnya. Mereka bertanya kepada orang di istana, tetapi orang istana terkejut tidak tahu ada Raja Yahudi yang baru lahir. Lalu dicarilah keterangan tentang Raja Yahudi, Mesias yang akan dilahirkan. Benarlah tertulis di kitab Nabi di Betlehem. Lalu orang Majus itu pun pergi ke kota Betlehem. Bintang yang mereka lihat di timur menjadi pemandu mereka, selalu berada tepat di atas mereka, berjalan mendahului mereka, hingga tiba berhenti tepat di mana Yesus berada. Melihat bintang itu, mereka dipenuhi sukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya Maria. Suatu hal yang teramat istimewa dan mengagumkan. Orang Majus masuk ke rumah biasa, bukan istana. Anak kecil dan ibunya Maria di rumah itu. Segera mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Menakjubkan sekali. Sikap dan cara orang-orang Majus itu menunjukkan betapa tingginya penghargaan dan penghormatan mereka kepada anak itu, Yesus Raja yang baru lahir. Tidak ada pertanyaan seperti saat mereka berada di istana untuk mencari tahu dan memastikan. Dengan penuh hikmat dan bijaksana, layaknya orang-orang berilmu dan terhormat, mereka bisa memandang kemuliaan Allah yang mengagumkan di balik fakta rumah biasa dan anak itu. Seperti bintang yang biasa mereka lihat, tetapi di baliknya ada sesuatu yang lebih dari biasa, hingga membawa mereka sampai kepada akhir pencarian, bertemu dengan Raja sejati. Mereka sujud sembah. Apa yang ada pada mereka semuanya dipersembahkan kepada Raja yang baru itu. Ilmu dan pengetahuan, harta benda, dan teristimewa hati yang percaya. Ilmu dan pengalaman menjadi sarana yang dapat dipakai Allah membawa orang-orang berilmu seperti orang Majus sampai kepadanya. Allah menyatakan kebesarannya kepada orang-orang berpengetahuan dan pencari kebenaran. Allah menyapa dan memberitahukan mereka keberadaannya di ruang lingkup pengetahuan mereka. Dan ini membuat mereka itu seperti mendapat hadiah besar. Hingga dengan ketekunan melakukan pencarian dan sampai kepada Allah. Adalah sukacita besar bila kita diperkenankan berjumpa dengan Allah di dalam Yesus Kristus, Raja yang lahir untuk keselamatan kita. Perenungannya bagi kita, apakah pengalaman dan kerja yang kamu geluti membawamu sampai kepada Tuhan? Apakah ada sukacita bagimu saat pengalamanmu akhirnya menunjukkan sebuah kebenaran sejati, Tuhan Raja, dan apa yang akan kamu persembahkan kepadanya? Belajar dari orang-orang Majus, persembahkanlah yang ada padamu, pengetahuan, harta bendamu, dan istimewa hatimu yang percaya. Tuhan berkenan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Betlehem, Engkau yang mengasihi kami. Engkau menyatakan dirimu dan keberadaanmu sebagai Raja bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami, apa yang ada pada kami, kepada Engkau, Tuhan Raja kami. Tuntun kami untuk tetap tekun setia
dalam mengikuti Tuhan di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang lahir di kandang domba Betlehem, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus